Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan ascites picosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya tidak akan membahas apa-apa, hanya menyapa kalian sajalah yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ascites picosomatis saat ini ya teman-teman ya. Jadi hanya akan memberikan semangat saja gitu teman-teman ya, karena memang orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites picosomatis semangatnya itu suka turun naik ya. Kadang hari ini semangat, besoknya tidak lagi. Hari ini tidak ada keluhan, besoknya mengeluh lagi. Nah seperti itu teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu. Aduh maaf ini rokoknya. Aduh lupa lagi nih. Setiap posting video pasti ada aja nih rokok nih. Untuk rokok jangan ditiru lah ya. Rokok itu tidak menyehatkan teman-teman ya, tetapi karena memang sekarang itu saya sudah sehat jadi sudah merokok lagi. Tetapi bagi teman-teman yang dulu yang sekarang sudah sempat berhenti ngerokok ya, usahakan lanjut saja berhenti ngerokoknya. Jangan diikutin cara saya ya. Ketika kalian sudah sehat, jangan lanjut lagi ngerokoknya ya, soalnya untuk berhenti itu sangat sulit lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di kali ini memang saya itu tidak akan membahas apa-apa, hanya ingin membuat kalian itu tambah semangat lagi gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites picosomatis itu semangatnya itu suka turun naik gitu teman-teman ya, sesuai dengan keadaan kalian gitu teman-teman ya. Jadi ketika kalian sedang lemes-lemesnya semangatnya hilang lagi. Cuman berbeda ketika kalian nanti besoknya tenaganya ada lagi, semangatnya akan tumbuh lagi. Berisik lagi nih, bocah biasa lagi main, anak saya lagi main. Gak apa-apa lah, lanjut aja ya. Nah cara menumbuhkan semangat teman-teman ya, bukan cara sih sebetulnya untuk menumbuhkan semangat, itu sudah di share ya. Saya hanya ingin menemani sajalah di kali ini, karena untuk hari ini saya nggak ada topik ya. Nggak ada topik. Kenapa nggak ada topik? Karena memang untuk seputaran asam lambung sebetulnya semuanya sudah saya share ya. Dari mulai macam-macam sensasi, cara memahaminya seperti apa, itu sudah saya share ya. Bahkan untuk cara menumbuhkan semangat juga sudah saya share ya. Makanya di video kali ini saya hanya ingin menyapa saja bagi teman-teman yang belum membaik. Ayo semangat lagi, yang sekarang semangatnya lagi kendor gitu teman-teman ya. Kuatkan semangat kalian, kalian pasti bisa, karena memang kalian pasti bisa sih sebetulnya ya. Tanpa kalian melihat video ini pun, tanpa kalian melihat channel orang lain tentang seputaran asam lambung, tanpa melihat kalian channel saya juga, sebetulnya untuk asam lambung itu bakalan sembuh, bakalan terlewati gitu teman-teman. Cuman durasinya berbeda ketika orang sudah dengan orang yang selalu melihat channel-channel YouTube gitu ya, tentang seputaran asam lambung, kemudian menjalankan metodenya, itu berbeda teman-teman ya. Makanya ini buat patokan buat kalian bahwa seputaran asam lambung dan ascites picosomatis itu bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh. Janji saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Karena untuk seputaran asam lambung tuh, kalau misalnya mendengar dari orang lain, waduh asam lambung katanya ini bikin begini, bohong, jitak aja kepalanya lah. Nah itu teman-teman ya. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya mengalaminya. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang sekarang semangatnya masih kendor, semangat lagi lah gitu ya. Tetapi Pak saya lemes nih, saya masih lemes nih, nggak ada semangatnya. Ya kalau misalnya kalian lemes, itu semangatnya tidak ada ya sudah pasti gitu ya teman-teman. Makanya kalau misalkan pengen semangatnya tinggi lagi, ya isi lagi tenaganya gitu teman-teman. Cara mengisi tenaga seperti apa? Makanlah ya. Logikanya ya makan. Kalau misalnya kita makan ya lemas gitu teman-teman. Tetapi Pak saya itu makannya sudah sering katanya, tetapi tenaganya masih nggak ada, masih lemas. Wajar ya, hal yang wajar ya. Kenapa disebut wajar? Karena pencernaan kalian itu sedang terganggu, menyerap energinya, menyerap gizinya itu tidak sempurna. Hal yang wajar. Kalau misalnya ingin perbaikan, tetapi masih pengen ada perbaikan lagi, pengen ada tenaganya lagi, gampang pakai trik, sering makan saja, ringan kan ya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi memang karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites picosomatis itu pikirannya negatif, pikirannya nggak positif ya. Jadi selalu berpikir ke hal yang aneh-aneh. Wajar sih ya, karena memang itu ada trauma tersendiri, karena dia itu belum paham. Kemudian ada trauma tersendiri, trauma akan sensasi yang tidak nyamannya. Takutnya sensasi yang tidak nyaman itu takut kembali lagi, apalagi kalau misalnya mengingat kematian. Waduh ya udah ya, kita langsung ngedrop, turun mental kita, kemudian lemasnya ada lagi gitu ya. Nah itu teman-teman, makanya biar tidak terjadi ke hal yang sana, pahami saja, semangat lah ya. Karena untuk asam lambung dan ascites picosomatis itu butuh semangat yang kuat,
ya, butuh semangat yang kuat, butuh mental yang tinggi, kemudian butuh sabar yang super super tinggi ya. Jadi sabarnya sangat super sekali. Nah itu teman-teman, karena apa? Karena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu berbeda dengan gangguan yang lain ya. Kalau penyakit yang lain mungkin berbahaya, tetapi kalau untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis tidak berbahaya sekali ya, sama sekali tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Mengganggu apa sih sebetulnya? Yang mengganggu kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif. Mau produktif gimana? Apa-apa sebenarnya terganggu, mau jalan-jalan terganggu, lemes lah, males lah, nggak ada tenaga lah, begah lah, berdebar lah, takut lah, macam-macam saja ya. Nah itu teman-teman ya, makanya butuh kesabaran yang super super tinggi, butuh tekad yang kuat, butuh keberanian yang cukup dahsyat ya. Jadi memang untuk keberanian juga harus dilatih lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi dari mulai sekarang, ayolah bangkitlah, kita tata lagi hidupnya gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak pikiran. Kalian sudah tahu kan kuncinya ya. Kuncinya jaga pola makannya, jenis makanannya juga dijaga, penuhi mineralnya, kemudian pola hidupnya olahraga setiap pagi minimal 30 menit dalam sehari. Kemudian istirahatnya di malam hari itu minimal 8 jam. Nah, untuk tidur itu kenapa harus minimal 8 jam? Karena untuk memperbaiki sel kita yang rusak itu di malam hari, ketika kita istirahatnya rileks, ketika tidur kitanya itu benar-benar rileks ya, benar-benar pure istirahat, benar-benar fokus istirahat, tubuh kita itu baru di situ sel tubuh kita yang rusak itu dibetulkan lagi oleh sel tubuh kita sendiri gitu teman-teman ya, oleh tubuh kita sendiri, oleh imun kita sendiri dari protein yang masuk. Nah itu teman-teman, bayangkan kalau misalnya kalian kurang tidurnya cuma 2 jam, mau membetulkan sel dengan sempurna gimana teman-teman ya. Baru aja membetulkannya belum 100%, kita udah bangun lagi, kita pakai lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahaminya ke sana ya. Jadi tidurnya minimal 8 jam. Jadi untuk tidur itu jam 8 kita tidur. Nah baru setelah istirahat gitu selama 4 jam, mungkin 3 jam, mungkin 2 jam, itu baru selnya memperbaiki yang rusak ya. Nah itu teman-teman, jadi sel yang rusak itu diperbaiki ya. Nah kemudian memperbaikinya sudah beres 100%, baru kita bangun jam 4. Nah untuk tidur itu Pak, apakah boleh? Ya kalau misalnya buat non muslim kayaknya boleh ya, tetapi kalau untuk non muslim, untuk orang muslim, alangkah baiknya kalian tidurnya 8 jam ya. Kalau misalnya kalian lebih dari 8 jam atau mungkin 10 jam, boleh-boleh saja, tetapi mau ngapain, kalian sembahyangnya kemana gitu teman-teman ya. Jadi kalau bisa tidur jam 8 itu kan kita sudah sholat isya. Nah, tetapi kalau misalnya kita tidur 10 jam, berarti kalian nggak sholat subuh ya. Nah itu teman-teman ya, bangunlah jam 4 gitu ya, lakukan sholat subuh, kemudian nyantai ketika pagi-paginya, nyantai dulu, nunggu sampai jam 6, minum air hangat pelan-pelan. Ketika sudah jam 6 baru kalian makan gitu ya teman-teman ya. Nah itu jadi untuk tidur itu untuk orang muslim alangkah baiknya tidurnya 8 jam saja. Tetapi kalau yang buat non muslim, kalau misalkan tidurnya 10 jam Pak, boleh ya, bagus ya, lebih bagus ya. Itu justru lebih bagus kalau misalnya kalian mau 10 jam gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya lewat dari 10 jam, hentikan gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ketiduran kelamaan, itu ya membuat kita pusing lagi ya. Kenapa seperti itu ya? Karena kita kurang gerak ya, aliran darah nggak lancar, aliran oksigen nggak lancar ya. Makanya untuk tidur itu, kalau misalnya kalian pengen pas gitu, kalian pengen nyaman ya sudah ya, 8 jam saja gitu. Tetapi kalau misalkan lebih dari 8 jam, bisa saja mungkin 10 jam boleh, tetapi kalau misalnya untuk lebih daripada 10 jam sebaiknya jangan gitu ya. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau untuk orang muslim, alangkah baiknya kalian tidur 8 jam saja, biar kalian itu tidur jam 8, nanti bangun jam 4, kalian bisa sembahyang subuh. Kalau misalnya kalian 10 jam, itu berarti bangunnya jam 6, kapan kalian mau sholat subuh. Tetapi kalau misalnya untuk sholat subuh yang masih belum kuat-kuat juga, ya kalian sholat subuhnya hanya sambil duduk saja, karena Allah juga akan memahami lah gitu ya. Dan Allah juga selalu menganjurkan sembahyang dalam keadaan apapun, yang penting niatnya ya. Karena kita sedang sakit ya, sesuaikan saja dengan keadaan kita. Dulu juga untuk sholat itu saya nggak berdiri ya, saya cuma bisa duduk ketika waktu itu. Kalau misalnya bisanya berbaring ya berbaring gitu teman-teman ya. Jadi hanya bisa berbaring, mungkin nggak bisa duduk ya berbaring gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah bisa mulai duduk ya sambil duduk, kalau misalnya sudah bisa berdiri ya berdiri. Nah itu teman-teman ya, intinya untuk sembahyang wajib. Nah itu teman-teman ya.
Nah, kembali lagi ke topik utama. Hari ini saya tidak akan membahas apa-apa, hanya memberikan semangat sama teman-teman ya. Semangatlah kalian ya. Nah, karena untuk gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali. Lakukan dari sekarang penanganannya, lakukan dari sekarang perbaikannya. Cara perbaikannya seperti apa? Sudah di-share di video-video sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Hujan lagi nih. Nah, itu ya, ini sekarang hujan ya teman-teman ya. Makanya ini biar kalian lebih tahu ya, kenapa saya itu jarang menjawab di kolom komentar, jarang nge-share video ya, yang tadinya harusnya setiap hari, sekarang itu kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Ya karena kendalanya ini nih ya, sekarang nih udah hujan lagi, ini nggak tahu nih video ini nanti di uploadnya atau di share-nya itu bakalan lancar atau tidak nih ya, karena sekarang sudah mulai hujan lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi di kali ini saya hanya memberikan semangat lagi. Semangatlah dari mulai sekarang ya, karena memang gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, tidak berbahaya sama sekali. Kalau mungkin penyakit ini berbahaya, saya mungkin tidak akan berdiri di sini, saya mungkin tidak akan duduk di sini menemani kalian. Makanya bagi teman-teman yang selalu berpikir ini berbahaya, ini tentang gimana-gimana, berpikirlah positif ya, berpikirlah ke arah sana ya, bahwa gangguan ini tidak sama sekali berbahaya. Nah itu teman-teman ya, yang harus kalian lakukan adalah menambah semangat. Caranya seperti apa sudah saya share video-video sebelumnya, makanya tengok saja ke arah sana ya, pelajari saja ke sana, biar kalian itu lebih paham. Nah itu teman-teman ya, sebetulnya saya itu ingin memberikan video yang besar gitu, yang membuat kalian wah gitu. Cuma sekarang keadaannya begini ya. Nantilah kita sambung lagi ya ngobrolnya ya, di episode selanjutnya. Tetapi untuk saat ini saya hanya ingin memberikan semangat, malah justru nggak semangat ini. Hujan ya. Nah itu teman-teman ya. Nantikan videonya ya teman-teman ya. Selamat bertemu lagi nanti di episode selanjutnya tentang hal yang lainnya juga. Doa saya semoga saja kalian cepat membaik, cepat sembuh total gitu ya teman-teman, karena memang untuk gangguan asam lambung dan encephalitis psikosomatis ini bakalan sembuh total gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Cantikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.